warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman yang ada di rumah ya. Bagaimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya, ada satu bentuk cara untuk menjaga kesehatan loh teman-teman, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sekitar teman-teman semua, apakah ada sampah? Coba dilihat satu persatu. Jika ada, teman-teman bisa memungutnya dan membuang ke tempat sampah ya teman-teman. Nah, bagus sekali. Teman-teman sudah melakukan satu kegiatan menjaga kesehatan loh. Hebat! Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Amin. Nah, pada pelajaran hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas mengenai surat dinas dan surat pribadi. Ada yang tahu tidak apa sih itu surat dinas dan surat pribadi? Jadi, surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang kemudian ditujukan kepada orang lain. Surat pribadi memiliki sifat yang tidak resmi dan tidak berkaitan dengan kedinasan ataupun kelembagaan. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis untuk kepentingan formal dan ditulis dalam situasi yang formal. Surat dinas ini juga ditulis oleh pribadi dengan atas nama suatu perusahaan, pemerintah, ataupun organisasi, kemudian ditujukan kepada suatu lembaga. Nah, surat dinas ini memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan surat pribadi loh teman-teman, yaitu memiliki sifat resmi. Setelah kita membahas mengenai pengertian surat pribadi dan surat dinas, kita lanjut ke ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yaitu ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah surat dengan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau si pengirim atau si penulis dengan orang kedua yaitu si penerima. Surat pribadi juga berisi unsur-unsur seperti tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup, nama pengirim, dan juga tanda tangan dari si pengirim. Nah, isi surat pribadi ini juga berkaitan dengan masalah pribadi loh teman-teman, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi lainnya, dan untuk tujuan pribadi yang lainnya. Jadi setelah mengetahui ciri-ciri surat pribadi, kita beranjak ke ciri-ciri surat dinas ya, untuk membedakan keduanya. Yang pertama, yaitu surat dinas itu ditulis oleh suatu instansi kemudian ditujukan ke instansi lainnya. Surat dinas juga tidak boleh ditulis atas nama pribadi. Jadinya dalam surat dinas itu terdapat kop surat atau kepala surat. Gimana? Masih belum paham? Ibu jelaskan lagi ya. Isi surat dinas juga berkaitan dengan topik kedinasan teman-teman, tergantung dari instansi tersebut. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf, lamaran pekerjaan, surat izin menggunakan tempat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikut ini adalah struktur surat pribadi. Sambil diperhatikan ya teman-teman semua gambarnya. Jadi struktur surat pribadi yang pertama adalah alamat surat dan tanggal surat. Nah, pada contoh yang Ibu berikan itu ada alamatnya adalah Malang dan tanggal suratnya 14 November 2015. Yang kedua yaitu salam pembuka. Pada bagian salam pembuka itu semangat pelajar. Struktur yang ketiga yaitu kalimat pembuka pada paragraf "Apa kabarmu Ozi? Aku dengar kotamu sedang dilanda bencana asap." Dan bagian yang keempat, struktur selanjutnya yaitu isi surat.
pada surat yang dicontohkan itu bermaksud memberikan kabar bahwa Viola akan mengunjungi Ozzy pada liburan semester nanti. Terus bagian selanjutnya yaitu struktur surat. Nah, struktur surat ini pada bagian sekian dulu, kutunggu balasmu. Dan struktur berikutnya yaitu salam akhir pada bagian sepupu dan sahabatmu. Dan yang terakhir adalah nama dan tanggal. Maksud ibu nama dan tanda tangan. Oh iya, pada contoh surat ini kurang ada tanda tangan ya teman-teman semua. Nah, setelah sebelumnya kita belajar mengenai struktur surat pribadi, kita berlanjut ke struktur surat dinas ya. Yang pertama itu ada kop sorat. Kop sorat ini terletak di paling atas teman-teman. Yang kedua yaitu nomor surat. Yang ketiga ada tanggal surat. Yang keempat lampiran surat. Yang kelima perihal surat. Yang keenam alamat surat. Yang ketujuh salam pembuka. 8 isi surat. 9 paragraf penutup. Ke-10 nama tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Dan yang ke-11 adalah nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, pada bagian yang ibu contohkan ini, kepala sekolah cendana merupakan pihak yang paling tinggi di sekolah. Artinya, kepala sekolah cendana itu memperkuat surat sekaligus sebagai penulis surat. Nah, gimana? Sampai di sini semuanya pasti sudah paham kan? Jika belum, masa kalau belum? Sepertinya sudah paham semua ya? Oh ya, ini ada contoh surat dinas dan surat pribadi. Nah, kalau gambar ini, ada yang tahu nggak ini surat pribadi atau surat dinas? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Ini adalah surat pribadi. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau yang ini, ya, ini adalah surat dinas. Jadi kalau dilihat sekilas mata saja, kita sudah tahu ya mana yang surat dinas dan mana yang surat pribadi. Karena dari strukturnya saja pun kelihatan kalau itu surat dinas dan juga surat pribadi. Oh iya, sebelum kita tutup pembelajaran, ada satu materi lagi yang belum Ibu sampaikan, yaitu tentang kebahasaan surat dinas dan juga surat pribadi. Yang terakhir nih, yaitu ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, pada surat pribadi ini pemilihan kata sapaan bersifat pribadi, misalnya hai, halo, seperti itu ya. Terus bahasa surat pribadi itu tidak formal, tetapi harus santun. Jadinya kalau kita mengirim, misal bagaimana kabarnya, bukan gimana kabarnya lo, gitu kan, kurang sopan ya. Yang ketiga yaitu ragam bahasanya tergantung siapa penerima surat. Yang keempat menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Yang kelima yaitu menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan orang kedua untuk penerima. Orang pertama itu seperti aku, saya, terus orang keduanya itu seperti kamu gitu ya. Terus selanjutnya adalah ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Nah, pada surat dinas ini pemilihan katanya, kata sapaannya itu bersifat formal. Misalnya menggunakan saya, Anda, seperti itu ya. Terus selanjutnya itu ragam bahasanya adalah bahasa baku. Berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari, teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas cukup banyak materi ya. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian surat dinas dan juga surat pribadi. Terus ada ciri-cirinya surat pribadi dengan surat dinas itu seperti apa. Yang ketiga ada struktur surat dinas dan surat pribadi. Dan yang keempat yaitu ciri kebahasaan dari surat dinas dan surat pribadi. Nah, semoga materi yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Ibu mau tutup pembelajaran pada hari ini dengan pantun nih.
Pisau diasah untuk bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah pertemuan hari ini, semoga semuanya berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.